Hai guys, balik lagi bareng gue Evan. Kalian masih ingat nggak guys? iPhone seri apa yang pertama kali meluncur yang punya desain layar full screen? Ya, kalau kalian masih ingat, di tahun 2017 itu adalah tahun dimana Apple pertama kali ngeluarin iPhone dengan desain layar full screen pertama kali di dunia. Dan langsung menggemparkan banyak orang-orang ya guys. Akhirnya iPhone menerapkan desain yang punya layar full screen dengan ada notch di bagian atasnya. Nah, kalian masih ingat nggak tuh guys, iPhone apa yang kira-kira meluncur di tahun 2017 itu, seri apa? Nah, pada saat meluncur itu iPhone yang pertama kali punya desain layar full screen itu dijual dengan harga yang cukup tinggi ya guys. Itu kalau nggak salah hampir 20 juta. Waktu itu gue juga sempat antri di Apple Store Singapura dan gue dapetin iPhone itu dengan harga di 18 atau 19 jutaan deh guys. Tapi di tahun 2021 ini, atau kita bisa bilang hampir 4 tahun kemudian, sekarang udah mengalami penurunan harga yang cukup tinggi. Tapi dengan harga penurunan yang cukup tinggi itu, dia punya desain dan punya fitur-fitur yang masih mewah banget dan masih capable banget, bisa kita pakai buat daily banget. Pokoknya masih ngebut banget menurut gue untuk kita pakai sehari-hari, dan punya harga yang bener-bener affordable banget kalau kita beli sekarang, tentunya dengan kondisi yang bekas guys. Nah, sekarang di tangan gue ini sudah ada iPhone yang tadi gue sebutin. Ini dia guys, gue beli iPhone ini dalam keadaan yang second. Gue cari di marketplace langganan gue, terus gue pilih-pilih yang punya reputasinya yang paling oke. Dan ini dia guys, daripada penasaran, langsung aja kita buka si iPhone yang pertama kali diluncurkan dengan desain full screen dan punya teknologi layar pertama OLED. Ya, sebelumnya kan iPhone itu punya layarnya itu IPS, tapi di iPhone ini akhirnya Apple memutuskan untuk punya desain layar full screen dan pakai teknologi layarnya OLED. Dan ini dia guys, langsung aja kita buka si iPhone itu. Ini dia, biar kalian nggak penasaran. Oke, ini dia guys. Ada yang tahu nggak ini iPhone apa? Bukan iPhone XR guys. Iya, kalian bener banget. Ini adalah iPhone X guys. Tuh, iPhone X yang punya desain boxnya ini familiar banget ya buat kalian yang ingat. iPhone X itu dia punya desain wallpaper itu kayak gini, yang ciri khas banget dan ikonik banget menurut gue. Dia punya perpaduan warna merah, biru, terus ada putih, yang dia itu meng-highlight banget, bener-bener ditonjolin banget desain full screen-nya kayak gini sama si Apple tuh. Dan dia punya notch di bagian atasnya. Yuk langsung kita buka aja si iPhone X ini yang gue beli di tahun 2021, yang punya kapasitas memori 256 GB. Tebak harganya berapa? Harganya 5,5 juta guys. Iya, di tahun 2021 ini kalian udah bisa ngedapetin iPhone X dengan kapasitas storage 256 GB. Dan katanya sih ini kondisinya mulus like new. Oke. Nih, kayak gini kotaknya si iPhone X yang keluar di tahun 2017. Oke. iPhone X ini dia punya prosesor yang masih oke banget untuk tahun 2021. Dia punya prosesor chipset Apple Bionic A11. Dan dia punya RAM-nya di 3 GB ya. Tapi apalah arti sebuah RAM ya untuk sebuah iPhone. Dan ini kita dapat kartu garansi, dapat buku panduan, ini unit Singapura katanya. Terus ini kita dapat stiker Apple. Oke. Dan ini dia iPhone-nya. Nah, buat kalian yang penasaran kemana kabel datanya dan chargerannya, kata sellernya dia lupa untuk masukin chargeran dan kepala charger dan kabelnya, nanti akan dikirimkan terpisah. Ya, emang kita nggak bisa berharap banyak ya sama iPhone bekas, karena pasti untuk chargeran dan adapternya bisa hampir dipastikan itu adalah OEM atau bukan orinya Apple gitu. Kita mendingan fokus ke langsung ke device-nya aja atau ke si iPhone X-nya aja. Nah, ini dia guys, si iPhone X-nya itu tuh, si iPhone X ini yang gue pesennya yang warna space gray. Kalau gue lihat sih ini bener-bener kondisinya itu masih bener-bener mulus like new. Waduh, tuh
bener-bener mulus like new. Ini udah dipasangin anti gores. Di ini si iPhone X punya bodinya kaca untuk di bagian belakangnya, dan di bagian depannya dia bagian kirinya udah stainless steel. Jadi emang kita udah pastiin jauh lebih mewah banget kalau kita bandingin sama iPhone XR. Yang sekarang tuh iPhone XR lagi populer banget ya, karena udah ngalamin penurunan harga yang cukup signifikan dengan prosesor yang masih oke banget. Tapi si iPhone X ini punya keunggulan di desainnya itu yang benar-benar ciamik banget dan mewah banget, elegan banget. Dia ini punya dua kamera, masing-masing resolusinya 12 megapiksel. Dan yang satu itu lensanya itu untuk telefoto 2 kali optical zoom, bukan lensa ultrawide ya. Terus di bagian atasnya ini untuk kamera utamanya. Nah, bedanya sama XR itu nggak punya lensa telefoto optical zoom, jadi dia cuma ada single kamera aja. Oke, di bagian atasnya tuh kayak gini, polos. Bagian kanannya dia ada tombol power, bagian bawahnya ada speaker. Dia ini speakernya udah stereo, ini lightning. Dan ini ada tombol volume dan tombol mute dan mode mati atau bunyiin suaranya. Langsung aja kita jalanin si iPhone X yang gue beli di harga 5,5 juta guys. Dia ini punya luas layarnya di 5,8 inch dengan jenis layarnya AMOLED. Jadi keunggulannya itu dibandingin si iPhone XR adalah dia ini punya jenis layar itu AMOLED yang udah punya kepekatan warnanya itu yang benar-benar udah ciamik banget. Oke, kita langsung aja jalanin si iPhone X-nya ini. Jadi ini dia guys tampilan awal si iPhone X-nya. Nah, dia ini punya luas layar di 5,8 inch. Dia ini bener-bener masih oke banget menurut gue, karena temen gue beberapa juga ada yang masih pakai iPhone X dan kata mereka iPhone X tuh masih capable banget, masih oke banget kalau kita pakai di tahun 2021. Dan dia ini bisa kalian tebak sendiri, dia ini udah punya bisa dia upgrade ke OS terbaru atau iOS 14 yang masih panjang lah ya kita bisa bilang ya untuk umur update OS-nya untuk si iPhone X ini. Karena 6S aja, iPhone 6S aja yang diluncurkan 2015 itu masih dapat updatean iOS terbaru di tahun 2021 ini. Oke, ini dia guys, kita cek. Tuh, iPhone X. Dia ini pakai software versinya versi 14, versi terbaru. Ini gue beli yang 256 GB. Tuh, bener-bener masih mulus banget dan bisa kalian jadiin pilihan. Kalau kalian lagi nyari iPhone dengan harga yang cukup affordable, ada di angka 5 jutaan, tapi kalian kurang serap, kalian kurang selera gitu ya. Kalau lihat desain iPhone XR yang B aja, apalagi kekurangan iPhone XR selama gue pakai iPhone XR, dulu gue juga pernah pakai iPhone XR, itu ada di layarnya yang emang LCD doang ya. Emang kalau kita bandingin sama si layar AMOLED iPhone X ya cukup jauh bedanya, lebih enak dilihat si iPhone X ini untuk layarnya. Dan punya tampilan body yang jauh lebih mewah, lebih solid, lebih elegan. Pokoknya jauh banget perbandingannya. Mungkin kalau kita bandingkan sekarang itu kayak perbandingan iPhone 12 dan iPhone 12 Pro ya. Yang 12 Pro tuh jauh lebih mewah. Dan untuk kamera depannya sendiri si iPhone X ini dia punya resolusi di 7 megapiksel dan dia ini udah punya sistem Face ID. 3D Face ID. Langsung aja kita cek untuk sistem Face ID-nya nih masih normal apa enggak. Oke, masih bisa normal loh guys ini. Tuh, iya. Jadi Face ID-nya 5,5 juta bisa berjalan dengan normal. Nah, untuk kalian yang pengen beli iPhone X ini nanti akan gua jual di toko online-nya Gadgetpedia. Nanti akan gue taruh di link deskripsi di bawah ini guys. Jadi kayak gini tampilannya, tuh masih smooth banget sih menurut gue. Si iPhone X ini yang punya chipset Apple A11 dengan RAM 3 GB. Nah, ini untuk kamera utamanya, menunya, dia video itu bisa kita lihat dulu. Untuk di video dia maksimal kalau nggak salah tuh dia tuh udah bisa 4K di 60 fps deh. Ya bener guys, dia tuh udah bisa di 4K 60 fps untuk resolusi kamera belakangnya. Dan untuk kamera depannya kayak gini, ada mode slow-mo, belum bisa slow-mo kamera depan tuh. Misalnya di 11 Pro ada time lapse, ada mode foto, dia udah ada mode portrait,
ini square untuk Instagram dan panorama. Nah, mungkin kekurangannya dari si iPhone X ini adalah dia nggak punya atau belum punya fitur night mode dan fitur ultra wide, karena dia emang lensa satunya lagi itu difungsikan untuk telefoto ya. Tapi buat kalian bisa banget akalin untuk night mode-nya ini, kalian bisa beli aplikasi pihak ketiga di App Store, karena kalian bisa maksimalin kamera si iPhone X ini dengan aplikasi pihak ketiga, jadi hasilnya itu bisa lebih diimprove lagi karena dia ada aplikasi yang ada fitur night mode-nya lah ya. Jadi kita bisa ngakalin pakai cara tersebut gitu ya. Ini 2 kali itu optical zoom bukan digital zoom ya. Nah, kamera depannya di 7 megapiksel gitu. Ini benar-benar masih worth it banget menurut gue, masih benar-benar oke banget kalau buat kalian beli gitu ya guys. Kalau kalian lagi nyari handphone dengan dia punya kapasitas penyimpanan yang besar di 256 GB dan punya tampilan yang mewah banget gitu ya. Karena sih ini tadi sebelum gue bikin unboxing ini gue sempat cek kondisi bodinya ya. Ini tuh masih oke banget, benar-benar gue masih nggak ada keluhan lah ya. Ini juga layarnya tuh nggak ada shadow sama sekali. Mungkin kekurangnya itu tadi ada di baterainya ya. Baterainya itu kondisinya itu maksimum capacity-nya itu ada di 76%. Ya emang udah mengalami penurunan ya, karena iPhone X itu udah keluar cukup lama. Tapi kalian bisa ganti si baterai iPhone X ini dengan yang baru, karena kan nggak gitu mahal ya untuk baterai iPhone X zaman sekarang. Untuk mendapetin si iPhone X dengan kondisi yang mulus ini, cuman kekurangnya di baterainya aja. Kalau menurut gue sih ini lebih baik ya dibandingin sellernya itu ganti baterainya itu yang abal-abal, atau dia pakai cara-cara yang nggak legal ya untuk ngakalin baterai health-nya ke 100%. Ya namanya baterai dia pakai pasti mengalami penurunan beberapa persen gitu. Nah jadi ini dia guys, rekomendasi dari gue buat kalian di tahun 2021 kalau kalian lagi nyari iPhone dengan harga yang budgetnya minim banget tapi ingin punya tampilannya itu, looks-nya itu kayak iPhone 12 jutaan gitu ya. Bahkan menurut gue pribadi kalau dibandingin sama iPhone 11 gitu ya guys ya, atau sama iPhone 12, gue secara pribadi to be honest gue bener-bener masih melihat si iPhone X ini punya desainnya itu lebih mewah, materialnya itu lebih berkualitas ya. Karena si iPhone 11, iPhone XR, iPhone 12 itu kan materialnya itu untuk sisi frame sampingnya itu kan dari aluminium. Kalau si iPhone X itu kan emang udah dari stainless steel. Oke, jadi sekian dulu guys untuk video unboxing iPhone X kali ini. Gimana menurut kalian, pendapat kalian iPhone X di tahun 2021 apakah masih worth it, atau kalian mendingan pilih iPhone XS aja yang perbedaannya minor banget tapi harga secondnya itu cukup jauh untuk perbedaan harganya? Sampaikan aja di kolom komentar di bawah ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys.